hidupku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan di hidupku. Kita percaya kalau kita ada sampai saat ini bukan karena pencapaian kita, tapi karena kasih setia Tuhan. Gak ada hal yang disombongkan. Kalau sampai saat ini semua organ tubuh kita bekerja secara normal, semua karena Tuhan. Kau pantas ditinggikan Tuhan, kau pantas diagungkan. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini darimu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Oh, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus yang layak untuk
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom Lifehouse Family, mari kita siapkan hati kita, ajak seluruh anggota keluarga kita untuk duduk diam mengikuti ibadah online ini. Siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab saudara untuk mencatat hal-hal yang penting, pesan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan ini. Saya percaya kalau kita membuka hati kita seperti tanah yang subur, maka benih kebenaran firman Tuhan akan berbuah lebat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Lifehouse Family, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara.
ambil waktu 30 menit ke depan nih untuk kita fokus belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami rindu apa yang menjadi isi hati Bapa dicurahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan diperlengkapi oleh sahabat, oleh kokoh. Saya akan langsung saja undang Pastor Rubin Ong. Please welcome. Ya, thank you Pastor Wikan. Shalom Bapak Ibu semua dan saudara yang Tuhan sayangi, yang ada di Life House Community. Ini sebuah kepercayaan untuk kembali saya ada di fellowship kita pada hari ini. Nah, saya hari ini akan berbicara tentang perenungan. Ya, kalau suka tema atau judul, saya ingin berbicara tentang bagaimana kita memiliki sebuah jendela kecil untuk kita tetap bisa melihat alam kekekalan, ya. Alam yang tidak kelihatan di mana Tuhan bertata dan para malaikat ada di sana, ya. Nah, saya ingin mengajak kita, nanti kita belajar dari kitab Daniel tentunya, Bapak Ibu semua ya. Di kitab Daniel, Bapak Ibu, saya kalau membaca kitab Daniel, karena kitab Daniel itu disebut dengan kitab apokaliptik, ya, penyingkapan akan apa yang akan terjadi in the future tentunya. Nah, di pasal yang ke-10 dari kitab Daniel, ya, itu ditulis bahwa judulnya adalah Daniel waktu itu lagi ada di sungai yang disebut dengan sungai Tigris. Ya, menurut saya agak sedikit aneh, ya, ini penglihatannya Daniel justru ada di sungai Tigris. Maksudnya apa Pak Rubin? Maksudnya begini, biasanya para mantan pejabat, apalagi Daniel ini adalah orang yang cukup penting selama di pemerintahan Babel dan Media Persia. Itu selalu tinggalnya ada di sungai Efrat. Ya, para mantan pejabat, para pejabat itu tinggalnya di sungai Efrat. Tapi dia waktu itu mengambil waktu untuk ada di sungai Tigris. Artinya dia memang sedang melakukan perenungan. Dia lagi berkabung. Nanti kita akan membaca beberapa ayat tentunya ya. Nah, di Daniel pasal yang ke-10 ini, Bapak Ibu tentunya memahami Daniel itu ada di pembuangan. Itu cukup lama. Ya, kira-kira ada 70 tahunan lebih dia ada di sana. Ya, sebab waktu dia pertama kali dibawa ke Babel, eranya Nebukadnezar, dia itu ada di usia 14 years. Dia ada di usia 14 tahun, bayangkan. Muda banget. Ya. Nah, waktu itu jelas karena Israel melanggar perjanjian, akhirnya dibuang untuk kemudian ditawan di tanah asing. Itu ada di kira-kira 70 tahun. Ya, 70 tahun ada di tawanan asing. Dari mulai eranya Nebukadnezar sampai kemudian eranya Kores tentunya ya. Nah, waktu kemudian ada di era Kores ini, di pasal 10 ini, sebetulnya begini, orang-orang Israel itu sudah kembali lagi ke Yerusalem untuk membangun bait Allah yang telah diruntuhkan. Dibantu tentunya oleh Kores. Itu sesuai nubuatan dari kitab Yesaya pasal 44. Bayangkan, 150 tahun sebelum kejadian Babel ini, ternyata Yesaya sudah menubuatkan bahwa bangsa umat pilihan Tuhan karena tidak menghormati perjanjian akhirnya dibuang sampai 70 tahun. Nah, waktu kemudian orang Israel kembali ke tanah perjanjian untuk membangun bait Allah, kembali membangun Yerusalem, ternyata mereka juga masih menghadapi tantangan yang tidak gampang. Makanya itu membuat Daniel jadi berkabung, bersedih hati. Sudah 70 tahun dihukum, tapi tetap ada proses, ada aniaya. Bahkan nanti puncaknya di era itu kan, di era kerajaan Romawi itu abad ke-3 sebelum Masehi. Kemudian mereka dijajah lagi sesuai mimpi patungnya Nebukadnezar kan, yang dimana kerajaan-kerajaan muncul. Ya, nah Bapak Ibu yang luar biasa, saya punya pertanyaan sederhana. Kenapa ya dalam kekristenan proses itu selalu ada? Ya itulah kekristenan. Makanya saya ingin mengajak kita hati-hati dengan berita yang kita dengar. Seringkali banyak orang khotbah, ya kamu ikut Tuhan pasti sukses, diberkati. Nah, saya setuju, tapi jangan lupakan bahwa kekristenan itu tetap mengalami proses dalam kehidupan. Ya, my question sederhana.
Hasil dari proses yang Tuhan izinkan terjadi pada kita apa? Hasilnya adalah bukan hanya soal dapat berkat, ya dapat promosi, toko laris, jabatan naik misalnya, boleh, itu semua bonus. Tapi hasil dari proses adalah ini dia, kekuatan untuk menghadapi proses berikutnya lagi. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil kembali ke Tuhan. Jadi selama kita ada di bumi yang sudah punya cacat dosa ini akibat kejatuhan manusia, ya kita akan terus mengalami proses. Tapi nggak usah takut. Justru dalam proseslah Tuhan akan menyatakan banyak perkara besar kan. Misalnya kayak Daniel, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang berkata, saya susah Pak, saya susah. Ya Daniel lebih susah dari kita, bayangkan. Umur 14 tahun, Bapak Ibu yang punya anak usia segitu, itu anak masih perlu disuplai secara finance, secara nasihat, secara impartasi nilai, bayangkan. Dia harus terpisahkan, dia harus dibuang ke Babel. Tapi kemudian yang luar biasa lagi begini, dia terhina, dia tertawan kan. Ya, tapi hatinya tidak tertawan. Dan yang luar biasa lagi, orang Israel waktu itu kan mengukur kehadiran Tuhan dengan apa? Mengukur kehadiran Tuhan biasanya dengan 3. 1 bait Allah, yang kedua apa? Taurat, yang ketiga adalah tabut Allah. Semua ada di mana? Semua ada di Yerusalem. Sedangkan mereka ada di tanah Sinear. Bayangkan. Tapi toh mereka tetap bisa mengalami kemuliaan Tuhan tuh. Mereka tetap bisa berfungsi memuliakan Tuhan. Ya, coba kalau kita lihat Daniel luar biasa. Dia berfungsi begitu hebat dalam kehidupan. Nah, di Daniel pasal 10 ini, Bapak Ibu kita harus menyadari Daniel itu so tua. Kalau orang Manado ngomong so tua dia. Sudah tua. Usianya sudah 87 tahun di pasal 10 ini. Ya, dan dia sudah tidak punya jabatan apapun secara formal. Walaupun dia adalah orang yang punya pengalaman, dia seorang mentor. Ya dari banyak raja tentunya, dari mulai eranya Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, sampai kemudian ke eranya Kores juga walaupun tidak lama di era ini. Tapi begini, waktu kemudian dia ada di Sungai Tigris, dia sedang berkabung buat bangsanya. Karena itu tadi aniaya masih tetap terjadi, tantangan dari orang bangsa sekeliling seperti Filistin, Aram dan sebagainya. Dan yang luar biasa lagi adalah ternyata ya dia tahu bahwa akan ada banyak proses yang tidak mudah. Nah saya ingin membaca Bapak Ibu semua, kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya kasih judul kita harus memiliki ini, penglihatan walaupun ada di jendela kecil di kefanaan. Untuk kita bisa melihat dunia yang tidak kelihatan. Dunia yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Nah saya ingin mengajak kita, nanti saya akan bagi beberapa step saja ya. Ternyata kalau orang bisa melihat dunia yang tidak kelihatan, yaitu di mana Tuhan bertata, maka orang-orang seperti ini itu akan mengalami 3 hal dalam kehidupan. Yaitu yang pertama perspektifnya akan kuat, sesuai perspektif Tuhan, sudut pandangnya. Yang kedua adalah apa? Dia akan menjadi orang yang punya informasi yang tepat, informasinya benar. Tapi yang ketiga adalah dia akan ada selalu di waktu yang tepat, yaitu waktu lawatan. Yang setuju katakan amin. 3 hal ini akan membuat orang menggoncangkan dunia. Ya, apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya. Nah saya hari ini berkata, Bapak Ibu jangan ada dari kita yang merasa punya mental victim sekarang. Ya, coba kita belajar dari Daniel dengan Sadrak Mesak Abednego. Ya, puluhan tahun mereka ada di tanah asing dengan bahasa asing, makanan asing, kebudayaan asing. Tapi kok toh ternyata mereka tetap bisa melayani Tuhan. Jadi tidak hanya ada di tempat yang di tempat-tempat kudus. Tapi ternyata banyak orang di tempat kudus gak kudus juga. Gak efisien juga, agamawi. Banyak orang di Yerusalem ternyata ya kelakuannya berantakan juga. Tapi mereka di tanah asing kayak kita kan. Kita di bumi ini kan seperti tanah asing. Ya, jangan sampai kita kehilangan kemusafiran. Bahwa kita ini adalah musafir yang terus berjalan dalam proses tentunya. Nah saya ingin mengajak kita ya membaca di ayat 18 sampai ayat 21 saja dari Daniel pasal 10. Alkitab berkata, lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasih. Bapak Ibu dikasih, amin. Janganlah takut, sejahteralah engkau. Ya, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Be strong. Ya, sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberi aku kekuatan. Haleluya. Lalu katanya ayat 20, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku akan kembali berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Itu sudah dijelaskan.
Informasinya jelas. Setelah Persia nanti akan muncul kerajaan Yunani, di mana Alexander Agung kemudian akan coba menguasai seluruhnya. Ya, nah, namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Yang setuju, katakan amin. Oke, dari ayat-ayat ini saya tadi sudah katakan bahwa ternyata Daniel berkabung, Daniel sedih. Karena Daniel itu begini, menangis buat bangsanya. Kok sudah 70 tahun dihukum, masih ada proses lagi, aniaya lagi. Nanti muncul kerajaan Yunani yang kemudian setelah itu ada salah satu rajanya kemudian menajiskan Yerusalem kan. Kemudian muncul kerajaan Romawi yang kemudian menjajah lagi mereka. Nah, saya tadi katakan bahwa dalam kekristenan itu proses biasa saja. Nah, hasil dari proses sekali lagi itu bukan soal promosi, bukan soal duit banyak, biasa itu tuh bonus. Tapi kekuatan yang baru untuk menghadapi proses berikutnya sampai kita kembali kepada Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, hopefully saya tidak terlalu cepat mengajar, tapi saya ingin mengajak kita untuk kita yuk melihat ada jendela kecil untuk melihat kekekalan. Sebab gini, Bapak Ibu nanti saya sarankan ya, kalau Bapak Ibu membaca Daniel 10 ini baca keseluruhan. Sebab di sini ada banyak kejadian luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat ayat yang keempat misalnya, itu Daniel melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu digambarkan seperti halilintar petir sampai dia itu jadi orang mati, loh bayangkan. Ya coba, orang yang dekat dengan Tuhan seperti ini begitu lihat wajah Tuhan mati seperti orang mati, pingsan, dia jatuh terkelungkup. Ya, di Alkitab hanya ada 2 orang yang dapat anugerah melihat wajah Tuhan. Satu Daniel, satunya lagi siapa? Satunya lagi Yohanes di Pulau Patmos di kitab Wahyu. Ya, coba bayangkan, Yohanes itu waktu Yesus jadi manusia, itu suka berlabuh nempel di pundaknya loh. Makanya dia disebut murid yang dikasih. Tapi begitu melihat siapa sesungguhnya Yesus dalam kemuliaan, dia pun terbah kayak orang mati. Bayangkan. Kalau nggak dibangunkan malaikat, bisa mati dia. Itu wajah Tuhan begitu luar biasa. Tapi di kitab Daniel pasal 10 ini bukan hanya dia lihat Yesus. Daniel itu lihat 2 penghulu malaikat hebat, yaitu Gabriel dan Mikael. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kita ini kalau ketemu Gabriel dan Mikael, selesai hidup kita. Udah selesai. Beritanya kuat, peperangan dimenangkan. Karena Gabriel itu adalah orang yang malaikat yang membawa berita. Makanya dia sedang membawa berita ini. Begitu Daniel itu merendahkan diri di sungai Tigris, langsung surga bereaksi, membawa berita. Isi beritanya jelas. Apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan bagaimana penganiayaan orang-orang percaya lewat proses kehidupan sehari-hari. Tapi sekali lagi Tuhan tolong. Nah, kita tahu kan berita itu dihalangi oleh raja-raja Persia. Raja Persia ini bukan fisikal, tapi ini spirit. Ini kegelapan. Tapi kemudian Mikael turun. Mikael itu siapa? Malaikat perang kan, penghulu malaikat perang. Mikael itu kalau menurut catatan, itu tidak banyak ngomong. Tapi dia selalu menuntaskan peperangan. Makanya begitu kemudian nanti Gabriel dihalang-halangi, Mikael datang untuk menolong. Selesai kemudian berita itu nyampe ke Daniel. Ya, setelah 3 minggu, bayangkan saking pentingnya berita kerajaan Allah. Saking pentingnya the great secret yang akan Tuhan bukakan ke depan. Ini berita tentang gereja yang akan dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Makanya betul yuk, sesusah kita, sesusah-susah apapun hidup kita. Udah, mentalitas kita jangan punya mental victim lagi. Harus menjadi mentalitas apa? More than a conquerors. Kita ini lebih dari para pemenang. Roma 8 katakan itu. Yang percaya katakan amin. Oke. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, saya akan kasih beberapa prinsip sederhana. Orang yang bisa menemukan jendela kecil di kefanaan untuk tetap bisa melihat kekekalan dunianya para malaikat di mana Tuhan bertata. Yang pertama adalah ini dia. Orang itu harus punya perspektifnya Tuhan dalam kehidupan. Ya, maksudnya apa Pak Rubin? Nah, orang yang punya perspektif Tuhan itu adalah orang yang bisa melihat Tuhan di setiap keadaan. Makanya kita kalau membaca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Ya saya hari-hari ini lagi banyak merenung juga Yesaya 55. Itu powerful itu ayat-ayat, ada 13 ayat. Dikatakan begini, carilah Tuhan selama ia dekat. Ya, berserulah kepadanya selama ia berkenan ditemui. Ya,
kok cari Tuhan, kesannya kayak Tuhan hilang. Bukan, ya. Kata mencari Tuhan itu begini artinya, kita itu sudah terbiasa dengan jalan-jalan Tuhan. Sampai kita itu ketika disodorkan hal-hal yang asing, kita peka Bapak Ibu. Misal saya kasih contoh. Bapak Ibu misalnya ada dari Bapak Ibu yang punya rumah. Terus kemudian kita ke kantor. Ya kira-kira ya sekian kilometer lah, mungkin 5 kilometer dari rumah kita, kantor kita ya. Nah Bapak Ibu, karena kita tuh sudah terbiasa dengan jalan ke kantor. Ribuan kali bolak-balik, berangkat balik. Sudah dari muda sampai tua kita sudah biasa bolak-balik misalnya. Sampai kita tuh hafal jalan itu. Belokannya di mana, lubangnya ada di mana, kita hafal. Nah hal yang sama, orang itu kalau sudah terbiasa dengan Tuhan, dengan sudut pandang Tuhan tentunya lewat firman. Maka ketika ada lubang dia tahu itu lubang. Dia tidak akan mau masuk ke lubang itu, ya kan? Kalau ada belokan ya dia akan membelok. Kemudian coba akan mengerem lah kendaraannya supaya nggak nabrak sesuatu kan. Nah hal yang sama, orang itu kalau sudah terbiasa dengan jalan-jalan Tuhan, perspektifnya Tuhan ya begini. Ketika dipuji tidak gampang sombong. Ya kan, ketika promosi turun dalam hidupnya, ya dia kemudian tetap sederhana saja. Tidak kehilangan nilai, jadi sombong, melupakan teman-teman. Enggak. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca di ayat-ayat awal dari Daniel pasal 10, begini. Begitu Daniel tahu kesusahan bangsanya, makanya saya punya question sederhana. Kapan terakhir kita berkabung dan menangis buat bangsa kita? Oh iya. Daniel berkabung, Daniel menangis. Ya, dia menangis. Makanya begitu Tuhan melihat Daniel, nah ini dia. Begitu Daniel lakukan itu, surga langsung bereaksi. Surga langsung mau memberitahu sesuatu. Ya, percayalah kalau di Life House Community ini, ada orang-orang seperti ini. Tuhan pasti bereaksi, surga bereaksi untuk orang-orang yang punya hati misi, yang syafaatnya kuat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang luar biasa begini, yang Daniel lakukan apa Bapak Ibu? Dia kembali ke perspektifnya Tuhan. Daniel itu punya pengalaman hebat. Dia mentor dari kerajaan paling hebat di bumi ini namanya Babel. Yaitu Nebukadnezar. Sampai hari ini gak ada kerajaan bisa mengalahkan Nebukadnezar Bapak Ibu. Oh iya. Saya baca di catatan sejarah. Waktu itu jalanan di Babel 16 meter lebarnya. Tembok kotanya itu kereta bisa melalui. Jadi bisa dilalui tembok kota. Bisa dilalui kereta tembok kotanya. Terus kemudian pintu gerbangnya Isyar, di mana ibu kotanya namanya Susya. Itu mewahnya luar biasa. Sampai di situ tuh banyak taman air menggantung, bayangkan. Itu sudah kayak era Renaissance di Eropa itu, coba bayangkan. Artnya maju, culture-nya maju. Tapi wilayahnya Babel gede banget. Dari mulai Afrika sampai India. Luas banget. Ya. Tapi yang luar biasa, Daniel pengalamannya hebat, mentor kerajaan, posisinya hebat di eranya Nebukadnezar, di eranya Belshazzar, di eranya Darius, di era-era kerajaan yang lain. Tapi yang luar biasa, tahu Bapak Ibu, begitu dia kemudian mengalami ini untuk bangsanya, dia itu kembali di ayat yang ketiga. Dia kembali apa? Dia tidak mau makan daging, dia tidak mau minum anggur, dia makan sayur lagi di diet, dia minum air putih. Itu mengingatkan apa? Pak Rubin maksudnya apa? Apa kita harus makan begitu? Bukan. Ini saya nggak bilang secara fisikal ya. Walaupun sebenarnya makan sayur bagus lah. Ya, saya ternyata membaca artikel ada atlet olimpiade ternyata nggak makan daging loh. Tapi tetap juara saja. Makan sayur, banyak minum air putih. Ternyata kuat juga ya. Nah Bapak Ibu yang luar biasa begini Bapak Ibu. Waktu dia lakukan itu, dia itu sebetulnya begini, kembali ke panggilan awal untuk punya perspektifnya Tuhan. Ya, dia kembali ke kasih mula-mula. Walaupun dia punya pengalaman hebat, kadang-kala ya ada orang begitu dinaikkan posisi, pengalamannya rasa hebat, nilai-nilai hilang. Ya, tidak kembali lagi begini, ke kasih mula-mula, kepada kesederhanaan. Karena begini, pengalamannya merasa itu sebagai sesuatu yang menjadi pride buat dia. Gelarnya kah, kenyamanannya kah, fasilitasnya. Atau mungkin persoalannya kemudian menghimpit sampai dia nggak bisa kembali lagi untuk kembali kepada kasih mula-mula. Jadi saya dorong hari ini kepada jemaat yang ada di Life House ini. Yuk kembali ke panggilan awal. Kembali kita kepada kobaran api kebahan rohani yang Tuhan taruh.
Jadi Daniel kembali mengulang apa yang ada di Daniel 1 ayat 8. Dia putuskan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia makan sayur, dia minum air putih. Dia kembali kepada kobaran api yang semula-mula. Dia kembali untuk berani melakukan yang mungkin tidak populer. Ya, dia berani untuk tidak didikte oleh keadaan, tapi dia mendikte keadaan. Bisa saja sekarang fasilitas mendikte kita loh. Kita tidak mau lagi pelayanan yang sederhana. Bisa saja masalah kemudian mendikte kita. Kita tidak peduli lagi sama orang lain. Ya sekarang ini kalau saya lihat, saya nggak tahu ini benar atau tidak. Waktu awal tahun lalu pandemik terjadi, itu saya melihat orang Kristen saling tolong menolong. Oh temennya ada yang jualan dipromosikan. Oh kemudian beli. Tapi sekarang saya agak khawatir. Tahun yang kedua ini karena memang panjang. Dan ini memang agak panjang Bapak Ibu. Sekarang orang coba selamatkan diri sendiri. Ya pokoknya yang penting saya hidup lah. Yang lain gak tahu lah. Jangan. Saya dorong Bapak Ibu. Tetaplah kembali kepada kobaran kasih yang mula-mula. Tetaplah punya perspektifnya Tuhan dalam kehidupan. Sebab ini yang membuat kita bisa melihat jendela kecil untuk melihat kekekalan, untuk melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu ya. Nah saya dorong Bapak Ibu yuk berani kembali kepada perspektifnya Tuhan. Caranya bagaimana? Gak ada cara lain. Kita mesti merenungkan firman secara dalam. Ya biarkan firman itu terus begini berbicara kuat dalam hidup kita. Ya, apa yang kita pikirkan itu firman, apa yang kita katakan itu dari firman, apa yang kita kerjakan itu firman yang mempengaruhi kita. Jadi Tuhan mau supaya begini, kita punya sudut pandangnya Dia. Bapak Ibu, lihatlah di dalam setiap kesempatan apapun selalu ada Tuhan. Bahkan saya katakan buat Bapak Ibu semua, nggak usah takut. Kita bukan minoritas. Minoritas, mayoritas itu bukan soal jumlah. Minoritas, mayoritas itu soal sikap hati. Saya beritahu, walaupun saya sendirian asal bersama Tuhan, itu mayoritas. God and I is majority. Saya ulangi lagi, saya dengan Tuhan itu mayoritas. Ya, bukan soal jumlahnya banyak, bukan. Tapi ini soal sikap hati, apakah kita punya perspektif yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, saya bersuka cita untuk sampaikan ini karena begini, kalau kita punya perspektif Tuhan, hidup akan berbeda. Jadi yang pertama adalah itu. Tapi yang kedua, supaya kita punya jendela kecil untuk melihat kekekalan di mana kita kuat karena melihat Tuhan. Yang kedua adalah ini dia. Informasi harus benar. Jangan sembarangan dengan informasi. Informasi yang benar itu adalah informasi tentang apa? The kingdom of God, kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Oh iya. Coba, saking pentingnya berita kebenaran tentang ke depan bagaimana, tentang proses yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-14 kan. Ya, itu beritanya adalah berita tentang nubuatan hari-hari ke depan. Dan apa yang umat Allah akan alami di Daniel 10 ayat yang ke-14. Itu coba dihalang-halangi oleh raja-raja Persia. Yaitu jelas penguasa kegelapan. Sampai berita itu harus tertahan 21 hari, 3 minggu. Tapi semua nggak ada kata terlambat. Ya. Sampai kemudian begini, Gabriel harus kemudian ditolong oleh Mikael. Tadi saya sudah katakan, Mikael itu adalah penghulu malaikat perang. Nah, arti kata Mikael ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kata Mikael itu artinya adalah, who is like God? Siapa yang seperti Tuhan? Ya, Mikael tidak banyak bicara. Mikael itu di Alkitab muncul 5 kali saja. Itu ada di Daniel 8, ada di Daniel 10, ada di Daniel 12, ada di Yudas, kemudian ada di kitab Wahyu. Di Yudas jelas, waktu penghulu setan coba merebut mayatnya Musa, itu bertempur dengan Mikael. Ya, tapi Mikael begini Bapak Ibu semua, kalau kita lihat Mikael itu nanti di pasal 12 dari kitab Daniel, adalah malaikat yang akan menolong dalam peperangan akhir zaman di mana masa penganiayaan terjadi. Hari-hari ini nih. Ini Mikael lagi bergerak, percayalah. Makanya saya nggak tahu, bisa saja hari kemarin Mikael datang ke kita dalam bentuk siapa saya nggak tahu, menolong kita dalam persoalan kita. Malaikat ada Bapak Ibu. Dia diutus untuk melayani orang-orang benar, tapi harus orang benar ya, bukan sekedar orang Kristen. Orang yang benar, Kristen kalau nggak benar ya susah juga Bapak Ibu ya. Tapi yang luar biasa begini Bapak Ibu, ada cerita turun-temurun, ini nggak ada di Alkitab ya. Waktu Lucifer memberontak, mau mengambil tata Tuhan. Itu gak mungkin lah, masa ciptaan mau melawan yang menciptakan, gak mungkin. Itu Tuhan cuma utus Mikael saja. Begitu Mikael turun, wah udah
Habis Lucifer. Who is like God? Siapa seperti Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saya ingin coba memperlihatkan pada Bapak Ibu semua bahwa begini, ternyata orang-orang Kristen yang kuat adalah orang-orang Kristen yang informasinya harus benar. Makanya saya kalau dengar khotbah hari-hari ini, kamu percaya Tuhan, pasti sukses, pasti ya enak, semuanya oke, melimpah uang. Ya saya berkata, aduh jangan, berita-beritanya jangan gampangan. Saya percaya kita diberkati kok, pasti. Ya, kalau lihat Bapak Ibu lihat hidup saya berkata Tuhan berkati saya. Tapi saya nggak ngukur berkat hanya dari uang kan. Hikmat itu berkat, ya kan? Sukacita itu berkat, damai itu berkat itu, kesehatan itu berkat. Pasti Bapak Ibu juga setuju ya. Nah, saya ingin katakan ini buat Bapak Ibu. Orang-orang percaya yang kuat adalah orang-orang yang punya informasi yang benar, berita yang benar. Ya, ada istilah yang berkata begini, data is your friend. Ya, bahwa informasi itu temanmu. Ya, oke, tapi buat saya bukan hanya itu. Good data is your friend. Berita yang benar itulah temanmu. Kalau sekedar informasi sekarang banyak hoax loh. Ya kan, nakut-nakutin, berita perpecahan, ya kan. Makanya kita harus punya informasi yang benar. Nah, informasi yang benar itu datang dari kerajaan Allah. Saya tadi sudah katakan, Bapak Ibu cintai firman. Ya, renungkan firman. Ya, bikin resume, bikin jurnal. Ya, saya sekarang posisinya ada di mana sih dalam firman Tuhan? Apa yang Tuhan sedang bicara sih? Kemudian apa? Tuhan menegur apa? Komitmen saya apa? Nah, itu harus ditulis itu. Setiap kali Bapak Ibu merenungkan firman, bikin resume, bikin jurnal untuk kita renungkan apa yang menjadi informasinya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu kan tadi saya sudah katakan usia Daniel udah 87 tahun. Artinya begini, buat Daniel hari-harinya itu penting banget. Makanya kalau dia tidak mengerjakan yang penting, nanti nggak efisien. Makanya dia butuh berita yang penting. Nah, saya tutup dengan yang ketiga, kita selesai. Untuk kita bisa punya jendela kecil di kefanaan. Untuk melihat dunia kekekalan supaya kita kuat. Yang ketiga adalah begini, yuk kita harus ada di waktu yang benar. Yaitu waktu yang benar apa? Waktu lawatan Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang tadi kita baca di ayat-ayat 18, ya, itu yang menyentuh dia adalah Gabriel. Ya, sesuatu yang seperti manusia itu Gabriel itu. Nah, waktu dia dilawat oleh Tuhan, saya makanya bertanya begini, kapan terakhir Bapak Ibu bisa mengalami kebesaran Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan yang begitu hebat? Sebab hari-hari ini kalau kita tidak sadar Tuhan, nanti sadarnya sadar masalah terus. Jangan sadar kelemahan, jangan sadar kekuatan manusia, jangan sadar virus, sadar Tuhan saja sekarang. Ya, hari-hari ini banyak sadar Tuhan saja. Jangan sadar ketakutan, sadarlah Tuhan dengan kekuatannya, anugerahnya yang tak pernah terbatas. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, begitu kemudian Daniel dijamah. Tahu Bapak Ibu yang terjadi apa? Yang pertama, matanya dibuka. Ya, mata kekekalannya terbuka. Ya, makanya Gabriel kemudian sentuh matanya Daniel. Matanya terbuka untuk melihat siapa Tuhan. Saya katakan sebuah prinsip ini. Kalau kita tahu siapa Tuhan, kita akan tahu siapa diri kita. Kalau orang tidak tahu siapa Tuhan, pasti tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri berarti 3 kemungkinannya. Ya kalau tidak pingsan, mati atau edan. Orang edan tidak tahu diri Bapak Ibu ya. Makanya malu-maluin. Tapi kalau kita tahu Tuhan, kita tahu siapa kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu setelah matanya dibuka, kakinya dikuatkan. Ya, jadi kalau orang matanya terbuka, kakinya kuat untuk melangkah. Lah kalau orang kakinya kuat, yang ketiga apa? Mulutnya akan kuat berbicara. Kalau kita membaca di ayat 4 sampai ayat yang ke-6, itu proses itu terjadi. Mata dibuka, kaki dikuatkan. Mulut kemudian berbicara kebenaran yang kuat. Nah, saya tutup dengan ini. Bagaimana kita mengalami lawatan Tuhan? Ibrani 3 berkata begini. Kalau kamu dengar suaranya pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi begini, lembutkan hati kita, punya hati yang teachable, yang gampang diajar. Itulah kekuatan yang membuat kita bisa begini. Punya jendela kecil di kefanaan ini untuk melihat dunia kekekalan yang membuat kita kuat. Proses pasti terjadi. Penggenapan nubuatan pasti terjadi. Ini hari-hari yang sukar, tapi saya yakin selalu ada kekuatan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang disayang Tuhan di Lifehouse Community ini. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu. Hamba berdoa untuk umat-Mu.
Kuatkan yang lemah Tuhan. Bangkitkan kami. Kami mau melihat walaupun ada jendela kecil di kefanaan. Untuk melihat kekekalan di mana kami kuat. Hari ini yang lemah sekali lagi dikuatkan. Firman-Mu termeterai di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.